Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kitab khususun mu'allif lubul usul wa ila jami'i masyayikh al-buyut wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat al-fatihah. Halaman 110 memakai kitab Thariqatul Usul ala Royatil Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 111. Wa annal wata la tasjudu qiyasan suima'nahu wasfun. Dalam lubul usul Imam Sya'ariya al-Ansari mengatakan la tasjudu al-wadu qiyasan suima'nahu wasfun. Wa annal wata la tasjudu qiyasan suima'nahu wasfun. Imam Sya'ariya al-Ansari mengatakan pendapat al-asyur bahwa bahasa tidak bisa ditetapkan melalui qiyas. Bahasa tidak bisa melalui qiyas. Ini pendapat al-asyur yang ada dalam lubul usul. Lalu dalam Royatul Usul menampilkan contoh mengenai masalah nabid. Nabid apakah bisa dinamakan khamr? Sebab dalam nabid memiliki sifat yang ada dalam khamr. Pendapat
al-asyah dalam lubul usul la yasbutu qiyasan, sehingga nafid tidak bisa dihukumi haram dengan dalil ayat suci Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amal syaitan. Tapi haramnya melalui qiyas. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, nafid dinamakan khamr, maka hukumnya tidak boleh untuk diminum. Dalilnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amal syaitan. Walaupun antara pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua memiliki hukum yang sama, tetapi antara kelompok pertama dan kelompok kedua dalilnya berbeda. Pendapat pertama, dalilnya nafid haram, dalilnya adalah qiyas. Nafid disamakan dengan khamr sebab memiliki sifat yang dimiliki oleh khamr. Sesuai dalam nazm Jam'ul Jawami' yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti mengenai qiyas, wa hamlu ma'lumin ala zilmin sawa'u fi hukmi. Qiyas yaitu satu maklumin asal dan syar'un. Lalu antara asal dan syar'un memiliki ilat yang sama, lalu syar'un dikiaskan dengan asal. Ini dalil kelompok pertama atau al-asyah dalam lubul usul. Dalilnya qiyas. Wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi hukmi. Lalu kelompok yang kedua mengatakan nafid bisa dinamakan khamr sehingga hukumnya haram
dalilnya ayat suci Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansyabu wal aslamu rijsun min amal syaitan fajtanibu. Sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berhala, mengunci nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Walaupun antara satu kelompok dengan kelompok lain memiliki hukum sama-sama haram, yang membedakan dalilnya. Pendapat pertama, dalilnya adalah qiyas dengan alasan nabi tidak bisa dinamakan khamr, sehingga menggunakan dalil innamal khamru wal maisir ini tidak pas, sehingga menggunakan dalil qiyas. Lalu kelompok kedua yang mengatakan bahwa bahasa bisa melalui qiyas, maka dalilnya innamal khamru wal maisiru. Lalu muncul pertanyaan, kenapa dalam Luqmanul Usul pendapat yang dianggap al-asyah adalah la yasbutu al-lughatu bil qiyas, padahal dalam kitab Jam'ul Jawami' al-asyah mengatakan yasbutu al-lughatu bil qiyas. Kenapa Imam Sya'ariyah Al-Ansari memilih pendapat yang mengatakan bahasa tidak bisa ditetapkan melalui qiyas, padahal dalam kitab asal Jam'ul Jawami' mengatakan bahwa bahasa bisa ditetapkan dengan qiyas. Dalam Jam'ul Jawami' mengatakan mas'alatun qala al-qadhi Abu Bakar al-Baqilani wa imamul haramain wal syali wal amiti la tasbutu al-lughat qiyasan wa khalafahum Ibnu Syurah wa Ibnu Abi Hurairah wa Abu Ishaq Asy-Syirazi wal Imam Ar-Razi faqalu tasbutu fa idza istamala makna ismin ala wasfin munasibin litasmiyati al-khamri ay al-musyiri mimma il-inabi litahyirihi ay tawtiyati lil-aqli
wa wujida dzalik al-wasfu fi maknan akhar an-nabidhi ay al-mustiri min ghairi ma'il inabi syabata lau bil qiyas dzalik al-ismu lughatan fayusamma an-nabid khamran fayajibu istinabuhu bi ayatin innamal khamru wal maisiru la bil qiyas alal khamri. Dalam Jam'ul Jawami' ada dua pendapat. Imam Haramain, Imam Ghazali mengatakan la tasbutu al-lughatu qiyasan. Ini satu kelompok. Lalu kelompok kedua yang diwakili oleh Imam Ibnu Abi Hurairah wa Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam Ar-Razi mengatakan bahasa boleh ditetapkan melalui qiyas. Muncul pertanyaan, kenapa Lubnul Ushul memilih pendapat yang mengatakan la yasbutu bil qiyas. Mengenai hal ini, Imam Sya'ariyah Al-Ansari menampilkan alasan idma min syai'in illa walau ismun lughatan. Imam Sya'ariyah Al-Ansari memiliki alasan. Alasannya sebab setiap sesuatu pasti memiliki makna, sehingga untuk mencantumkan nama tidak boleh hanya dengan metode qiyas. Lalu mengenai hal ini, mengenai khilafiyah ini, Imam Syarazi dalam kitab Tasniful Masyami' beliau mengatakan bahwa memang terjadi khilafiyah. Kelompok Syafi'iyah terjadi silang pendapat mengenai apakah bahasa boleh dengan metode qiyas atau tidak. Imam Sya'ariyah Al-Ansari dalam Imam Syarazi dalam Tasniful Masyami' mengatakan ittafaqa al-kullu ala imtina'i jaryanil qiyasi fi asma'il a'lami li'annaha ghairu ma'qulatil ma'na wal qiyasu far'ul makna fahiya ahukmi ta'abudi la yuqalu maknahu. Imam Syarazi mengatakan
walaupun terjadi silang pendapat, tetapi adanya silang pendapat ini tidak sampai menyentuh wilayah alam nama atau ismul yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu Al-Ja'farin. Mengenai khilafiyah ini tidak bisa berlaku dalam alam atau nama. Semisal syait adalah manusia yang memiliki syait, nama syait. Lalu syait memiliki sifat syuja'un, memberani. Maka Fatimah yang sudah memiliki nama Fatimah tidak boleh dinamakan syait dengan alasan Fatimah dan syait memiliki titik kesamaan, yaitu syuja'un. Sebab dalam hal ini Imam Syar'afi mengatakan qiyas itu muncul atas dasar adanya ilat. Sedangkan dalam makna, dalam alam nama seseorang ini muncul tidak atas dasar sebuah ilat, tapi atas dasar wada dari orang tua. Ja'lul lafzi dalilal makna. Semisal syait memiliki anak, lalu tanpa alasan, tanpa ilat, anaknya diberi nama semisal Ali. Sehingga dalam nama alam ini tidak bisa untuk orang lain dinamakan syait dengan alasan qiyas, atau tidak boleh mengkiaskan satu nama pada nama lain dengan alasan memiliki ilat yang sama. Lalu Imam Syar'afi mengatakan wa innama mahalul khilaf, targetnya khilaf itu dalam masalah isim nama mustamilan ala waswin, seperti Homer. Nama Homer ini memiliki sifat memakmurkan, menghilangkan akal. Lalu boleh tidak nafiat dinamakan Homer wa fi madzahib. Dalam hal ini tidak boleh. Ahad dua al-man'u wa fi qala mu'zamu asyabina wal hanafiyah. Kelompok pertama dalam tasniful masyami' mengatakan tidak boleh munculnya bahasa melalui metode al-qiyas.
Kelompok ini mayoritas Syafi'iyah dan juga kelompok Hanafiyah. Muncul pertanyaan mengenai usul fiqh ini, apa tahrijul furu' alal usul? Apa fiqh furu'iyah yang terbangun dari usul fiqh ini? Mengenai pertanyaan ini tampil Imam Isnawi dalam kitab Tamhid, tampil Imam Asy-Syadzani dalam kitab Tahrijul Furu' alal Usul. Imam Isnawi dalam Tamhid fi Tahrijul Furu' alal Usul jilid 1 halaman 468, Imam Isnawi mengatakan mas'alatun ikhtalafu aidan fi jawazil qiyasi fil lughati amma idza syabatat tasmiyatu mahalin bi ismin limaknan mustaritin bainahu wa baina ghairihi. Fahal yusamma dhalikal ghairi bidzalikal ismi liwujudil makna al-muqtadi litasmiyati wa dzalika atasmiyati la'id syaniyan wa naqas syari'un. Faqala fil masyhur huna al-haqqu al-jawaz. Dalam kitab Tamhid mengatakan mengenai salah satu furu'iyah yang ditampilkan, yaitu masalah la'id syaniyan. Apakah perbuatan lewat, perbuatan perbuatan lewat bisa dinamakan zina. Lalu naqas mencuri ain dalam kuburan, apakah bisa dinamakan syariah? Faqala fil masyhur, Imam Ar-Razi dalam kitab Masyhur mengatakan al-jawazu. Qala fil masyhuli, qala dawuh saka Imam Ar-Razi, qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalun miqalun. Muncul pertanyaan, apa i'lalnya qailun? Jawabannya qailun aslu qawilun. I'lalnya ulibat al-wawu
hamsyatan liwutu'iyya baca alif syaidah fi ismil fa'il fasyara qailun alfiyahnya ahruful ibtali hatta tumutiya wa'abtilil hamsyata min wawin waya akhiran isra'alifin sitawafi Swa'ilima'u illa aina zakafi. Ini nazam alfiyah. Nazam alfiyah mengenai wawu dan ya dan hamsyah sebab jatuh setelah alif syaidah dalam isim fa'il. Ahruful ibtali hada numutiya fa'abtilil hamsyata min wawin waya. Fa'abtil maka gantilah min wawin waya qala fil mahsuli. Qala Imam Ar-Razi mengatakan dalam kitab Mahsul huna al-haqqu al-jawas. Imam Ar-Razi dalam kitab Mahsul mengatakan boleh menetapkan nama luhut bahasa dengan metode qiyas sehingga lewat perbuatan kaum Nabi Lut ini bisa dinamakan zina. Ini pendapat mayoritas atau salah satu mazhab Syafi'iyah. Imam Ar-Razi fil Mahsul mengatakan huna al-haqqu. Wa naqalahu Ibnu Jinni fil Khasa'is an aksyaril lughawiyina qala wa dhahaba aksyaru asyabina wa aksyarul hanafiyah ilal mar'i wa tarahu al-amiti wa Ibnu Hajar. Lalu kelompok Hanafiyah dan mayoritas pendapat Syafi'iyah mengatakan la yasbutu al-lughatu bil qiyas. Ini pendapat Hanafiyah dan mayoritas Syafi'iyah seperti Imam Ibnu Hajar dan Imam Amiti. Lalu setelah mengetahui khilafiyah, Imam Isnawi memunculkan
syuru'iyah wa fa'idatul khilaf fi hadhil mas'alati ma za'arahu fil mahsyuli wa huwa sihatul istidlali bin nususi al-waridati fil khamri wasyari'ah wasina ala syaribin nabit wa nabasi walaiti wa qad za'ara arafi swiba bihatil khamri wajhaini swi annahu haqiqatun swi ma'il inabi asyatan au fi kulli mustirin qala wal asyaruna alal awwali wa min furu'i dzalika aidan al khilafu fi itlaqi ismil khamri haqiqatan alal mustiri min ghairi ma'il inabi wa fihi wajhani hakahuma awrayani swiba bihatil khamri wa qala innal aksharina ala annahu majasun wa hadzal khilafu yambani anil qiyasi fil lughati fa in jawasnahu ana haqiqatan bila syakkin wa illam nujawwishu fa majasun. Salah satu furu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Asnawi, furu'iyahnya yaitu mengenai nabit. Nabit apakah bisa diutumi dinamakan khamr? Seandainya nabit bisa dinamakan khamr, ini berpijak dari lughat melalui metode al-qiyas, sehingga hakikatan yang namanya khamr mencakup nabit. Nabit bisa dinamakan khamr, sehingga siapa yang minum nabit, meminum nabit, maka yu'um had. Sebab nabit dinamakan khamr hakikatan. Nabit diutumi khamr dinamakan khamr hakikatan lal majas. Ini berpijak dari pendapat Imam Ar-Razi dalam kitab Masyhur yang mengatakan bahasa boleh ditetapkan melalui al-qiyas. Lalu apa yang ada dalam kitab tamhid sama apa yang ada dalam tahrijul furu' alal usul. Mengenai hal ini, Imam Asy-Syarjani mencoba untuk menambahkan furu'iyah dalam tahrijul furu'. Imam Asy-Syarjani mengatakan wa yatafara'u ala hadzal asli masyailu minha anna liwata
yutiku hatta sina intana liwujudi makna sina fiha wa ana Abdul Abbas bin Surat idza su'ila an hadhil mas'alati yaqulu ana astadnilu istadala yastadnilu ana astadnilu yastadilu yastadilani yastadiluna tastadilu tastadilani yastadilna tastadilu tastadilani tastadiluna tastadilina tastadilani tastadilna astadilu nastadilu ana astadilu ala anna liwata sina fa iza sabata zalikal hukmu fa hukmu sina sabitun minasil kitabi wa ha'adha ana iza su'ila an mas'alatin nabiyat yaqulu ana astadilu ala anna nabiza hamrun fa iza sabata zalika fa hukmul hamri mansusun alaihi fi kitabillahi ta'ala wa indahum la tusibu al-hajja limtina il-qiyasi fi hadzal babi ala ma syabaqa mengenai syuru'iyah yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syadzali dalam kitab Tahrijul Syuru' alal Usul, yaitu mengenai nabit bisa dinamakan homer sehingga dihukumi pelakunya mendapat had. Lalu kelompok Hanafiyah tidak dihad sebab nabit tidak dinamakan homer. Kelompok Hanafiyah yang mengatakan nabit tidak dihukumi homer, tidak bisa dinamakan homer sebab kelompok Hanafiyah mengatakan la tasbutu al-lughatu bil qiyas. Lalu untuk lebih memperjelas pemahaman mengenai khilafiyah, syafi'iyah dan hanafi, melihat kitab asli, melihat kitab mahali. Dalam kitab mahali mengatakan kullu syarabin as'ara akhiru haruma qaliluhu wa akhiruhu wa hudda syaribu qalilan ana au akhiran min inabin au ghairi. Ini dalam kitab mahali sesuai dengan pendapat yang mengatakan siapa yang minum homer dari minuman terbuat dari anggur
atau selain anggur min inabin awirihi maka umannya lihat sebab dalam mahali berbeda dari pendapat yang mengatakan yasbutu al-lughatu bil qiyasi sesuai dalam kitab at-tamhid atau dalam kitab tahrijul furu' atau sesuai dalam khilafiyah yang ada dalam Jam'ul Jawami' yang mengatakan mas'alatun qala al-qadhi Abubakar al-Baqilani wa imamul haramaini wal syali wal amihi la tasbutu al-lughatu qiyasan wa khalafahum Ibnu Syuraiki wa Ibnu Abi Hurairata wa Abu Ishaq as-Sayrasi wal Imam Ar-Razi faqalu tasbutu wa idza istamala makna ismin ala waswin munasibin litasmiyatin al-khamri ay al-mustiri min ma'il inabi litahmirihi ay tawtiyatihi lil aqli wa wujida dari al-wasfu fi maknan akhara an-nabidi ay al-mustiri min ghairi ma'il inabi syabata lahu bil qiyasi dari al-ismu lughatan fa yusamma an-nabidu khamran fa yajibu ijtinabuhu bi ayatin innamal khamru wal maisiru la bil qiyasi alal khamri wa qila tasbutu. Inilah metode tahrijul furu' alal usul, yaitu metode memahami usul fikih melalui lubul usul, melalui lafaz la yasbutu al-qiyas, la yasbutu al-lughatu bil qiyas, lalu melihat silang pendapat mengenai usul fikih ini. Setelah itu melangkah menuju wilayah fikih, lalu melihat langsung kitab tahrijul furu' alal usul, lalu menyamakan dengan kitab aslinya. Apa yang tertulis dalam tahrijul furu' yang ditulis oleh Imam Asy-Syadzali atau apa yang ditulis oleh Imam Isnawi, lalu menyamakan dengan kitab aslinya, mulai dari kitab Mahali atau kitab Majmu'. Ini kitab Majmu'. Lalu setelah melihat kitab Mahali atau kitab Majmu', maka santri memahami
Ternyata apa yang ada dalam Mahali, apa yang ada dalam Majmu', apa yang ada dalam Nihayatul Muhtaj ini memiliki usul fiqh, sehingga usul fiqh dengan fiqhnya ini sesuai. Inilah tahrijul furu' alal usul. Metode belajar memahami usul lalu menyentuh pada wilayah fiqh, lalu tidak lupa membaca kitab aslinya, tidak lupa melihat kitab Mahalinya maupun kitab Majmu' ataupun kitab Nihayatul Muhtaj atau kitab Jamal dan lain-lain. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.